warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Ibu. Pagi Bu. Sehat ya, nggak ada yang sakit. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah ya, kita dipertemukan lagi di Google Meet gara-gara pandemi ya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu secara tatap muka. Amin. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Sebelumnya Ibu akan presensi dulu ya, yang hadir siapa? Afita. Hadir Bu. Mana ya Mbak Eliva? Oh, hadir Bu. Kemudian Puasa. Hadir Bu. Ya, Novita Aninda Fianka. Hadir Bu. Imron Arya Kamaludin. Ya, hadir semua ya. Mempelajari tentang Monera. Kalau sekarang kita akan belajar tentang protista. Yang masih ingat apa aja 5 kingdom itu? Kita lupa. Lupa. Ya kan di kehidupan ini kan ada 5 kingdom. Ada lantai, kemudian hewan, kemudian jamur dan protista. Nah, kenapa protista? Nah, protista di kehidupan di kita seringkali tidak lihat ini protista atau tidak. Bahkan peranannya protista itu ada yang menguntungkan, tapi kita belum mengeksplor lebih jauh, ya. Sekarang kita akan belajar tentang kemudian klasifikasi protista dan peranan protista. Tujuan ini itu ya. Kemudian metode yang digunakan itu seperti biasa ceramah, dan di akhir akan diadakan tugas seperti biasa. Ada protista. Ada yang tahu pengertian protista itu apa? Saya kan makhluk hidup, baik yang bersel satu maupun yang bersel banyak, tapi masih sederhana. Mana Mbak Vita? Kok putus-putus ya? Jadi protista itu Oke, jadi protista itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos dan pistos. Nah, protos itu awal mula, kalau pistos itu menyusun. Nah, protista itu adalah makhluk hidup uniseluler atau multiseluler yang tersusun secara sederhana yang sudah memiliki membran inti. Nah, ciri-ciri protista itu secara umum ini. Nah, umumnya itu merupakan makhluk uniseluler atau bersel satu, namun juga multiseluler seperti ganggang laut. Kemudian memiliki membran inti. Habitatnya protista itu di perairan atau yang lembab. Reproduksi protista itu ada yang secara generatif dan secara vegetatif. Generatif itu dengan konjugasi, kalau vegetatif itu secara membelah diri. Nah, klasifikasi protista itu jadi ada protista mirip tumbuhan atau disebut alga, kemudian ada protista mirip hewan atau protozoa, kemudian ada protista mirip jamur. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada protista mirip tumbuhan.
daunnya itu belum memiliki akar dan daun sejati. Kemudian memiliki klorofil yang terdapat pirenoid yang berfungsi membentuk amilon. Nah, bersifat autotrof dan heterotrof. Kemudian perkembangbiakannya itu secara vegetatif dan generatif. Nah, ini contoh alga seluler. Juga dibedakan lagi. Ada yang berdasarkan pigmen yang dominan. Nah, itu dibedakan menjadi 4. Ada alga hijau, alga keemasan, alga coklat, dan alga merah. Dan ada satu lagi, alga genggang api. Nah, yang pertama, alga hijau. Alga hijau ini itu pigmen dominannya itu hijau. Nah, ini ya klorofil. Ini contoh dari protista mirip tumbuhan yang alga hijau atau chlorophyta. Kemudian ada alga emas, alga keemasan atau alga kuning biasanya. Nah, ini yang dominan itu adalah karotin dan xanthophyll. Nah, macamnya ada yang bersel satu dan ada yang berbentuk benang. Kalau yang bersel satu contohnya Ochromonas diatom atau Navicula sp. Kalau yang berbentuk benang itu Pauceria. Kemudian ada sama alga coklat. Nah, alga itu pigmen yang dominan adalah fucoxanthin. Nah, macamnya ada Sargassum, Turbinaria, dan Fucus. Kemudian ada alga merah Acrotophyta. Nah, pigmen yang dominan itu adalah phycoerythrin dan phycocyanin yang membentuk phycobilin. Nah, contohnya ada Euphioma spinosum, Dilidium. Nah, ini contoh dari alga merah Acrotophyta. Namanya Corallina. Kemudian itu ada ganggang api atau Pyrophyta. Nah, Pyrophyta ini sering disebut sebagai Dinofilata karena pergerakannya menggunakan dua flagella. Nah, usianya itu hidup di air laut meskipun beberapa ada yang di air tawar. Nah, apa sih peranan dari alga itu? Alga itu bisa dimakan sebagai sumber bahan makanan dan bahan pembuatan akar-akar. Nah, contoh protistanya itu adalah Chlorella, Euphioma, Dilidium, Gracilaria. Kemudian ada diatom Navicula, itu menghasilkan zat bersih untuk bahan penggosok, bahan isolasi, bahan dinamit, dan bahan untuk saringan. Ini bisa dilihat contoh-contoh ganggang. Ini ganggang keemasan ya. Ini sekarang ada contoh dari ganggang api. Ini ganggang api. Kalau yang ini ganggang hijau. Ada ganggang coklat, ada Sargassum. Kalau yang ini ada ganggang merah. Ini protista mirip hewan. Nah, protista ini disebut juga dengan protozoa. Hewan ini lagi menjadi 4 menurut alat geraknya. Yang pertama itu ada Rhizopoda, itu berkaki semu. Itu ada Entamoeba coli. Nah, itu hidup di dalam usus besar manusia, membantu membusukkan makanan dan menghasilkan vitamin K. Kemudian ada Entamoeba histolytica, parasit dalam usus manusia menyebabkan disenteri. Ini peranan yang merugikan. Kalau yang Entamoeba coli itu yang menguntungkan. Nah, ini ya bisa dibaca sendiri peranannya itu. Kemudian ada contoh Rhizopoda. Nah, ini ada amoeba dan anak ini Diflugia. Nah, yang C ini Irenia. Sekarang flagellata. Nah, flagellata itu alat geraknya yaitu burung cambuk atau flagel. Yang ketiga ada ciliata. Nah, ciliata itu bergerak menggunakan bulu getar atau cilia. Nah, rambut getar itu berfungsi untuk mengambil makanan dan menerima rangsang. Ini ya contoh dari cilia. Ini rambut getarnya.
menutupi seluruh tubuh. Dan ada sporozoa. Sporozoa itu tidak memiliki alat gerak, hidupnya sebagai parasit. Nah, sekarang klasifikasi protista mirip jamur. Protista mirip jamur itu dibedakan menjadi 3. Ada Rhizomycota, Acrasiomycota, dan Oonicota atau jamur air. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada Rhizomycota atau jamur lendir. Ini teman-teman. Nah, ciri-cirinya itu habitat di lingkungan yang lembab. Yang kedua ada Acrasiomycota atau jamur lendir makan. Nah, sama habitatnya itu di lingkungan. Kemudian bentuk tubuh seperti lendir. Nah, yang membedakan itu hifa bersekat. Nah, ini contohnya. Nah, yang ketiga ada Oonicota atau jamur air. Bisa dilihat ya, seperti ini contohnya. Nah, ciri-cirinya itu strukturnya mirip alga namun tidak berklorofil. Peranan protista di kehidupan. Nah, ini ada banyak sekali, tadi juga sudah disebutkan. Saya akan membahas sedikit ya. Ada Euglena viridis, itu protista yang berperan sebagai indikator polusi air. Oke, ada yang ditanyakan sebelum itu? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, gimana? Ini Bang? Ibu, protista mirip tumbuhan kan klasifikasinya ada 5. Yang keempat itu kan menurut pigmen warnanya ada ganggang api. Nah, pertanyaan saya, kenapa ganggang yang kelima itu disebut ganggang api atau piropita, Bu? Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Ada yang mau menjawab? Ya, Bu. Gimana, Prof? Disebut ganggang api karena memiliki fosfor yang mampu memendaskan cahaya pada kondisi yang gelap sehingga laut tampak bercahaya pada malam hari. Begitu, Bu. Iya, bagus sekali ya. Jadi seperti itu Mbak Eliva jawabannya. Jadi ganggang api itu kenapa disebut api? Karena memiliki fosfor. Nah, jadi di malam hari itu bisa bercahaya. Itu ya Mbak Eliva. Apakah sudah jelas? Apa ada yang mau ditanyakan kembali? Tidak ada, Bu. Siap. Yang lainnya gimana? Apakah sudah jelas? Jelas. Jelas, Bu. Kita simpulkan sama-sama ya. Sebelum Ibu simpulkan, ada yang mau berpendapat dulu? Tidak. Saya Mbak Muasaroh. Jadi kesimpulannya itu, protista merupakan makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak yang tersusun sederhana dan memiliki membran inti. Nah, klasifikasi protista itu ada 3, mirip tumbuhan, mirip hewan, dan juga mirip jamur. Kemudian protista mempunyai peran yang menguntungkan dan juga merugikan. Seperti itu. Ya, benar sekali. Bagus ya. Seperti itu, protista itu adalah makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak yang tersusun secara sederhana yang mempunyai membran inti atau disebut eukariotik. Nah, klasifikasinya itu ada 3, mirip hewan, namanya untuk protozoa, kemudian mirip tumbuhan disebut alga, dan mirip jamur. Sebelum Ibu tutup, jangan lupa ya, sudah menyiapkan tugas di Google Classroom, itu akan memberikan kode undangan. Silahkan kalian masuk melalui kode undangan tersebut. Pada kalian yang sudah mengikuti pelajaran kali ini, dan terima kasih yang sudah aktif. Semoga aktif bisa aktif ya, agar menambah nilai. Sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.